Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Di pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Syarah Salasatul Usul, penjelasan dari kitab Salasatul Usul, di mana kita masih membahas bahwa rukun iman yang 6, yaitu engkau beriman kepada Allah, pada malaikatnya, pada kitab-kitabnya, pada rasulnya, pada hari akhir, dan engkau beriman terhadap takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Maka masih seputar pembahasan rukun iman yang pertama, yaitu engkau beriman terhadap Allah, di mana beriman kepada Allah Subhanahu wa taala terkandung padanya 4 perkara, yaitu beriman terhadap wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Dari 4 perkara tersebut, pada pembahasan yang pertama, yaitu beriman terhadap wujudnya Allah Subhanahu wa taala, adalah pembahasan yang sudah selesai. Kita menginjak pada yang kedua dari 4 yang terkandung dari beriman kepada Allah, itu al-imanu bi rububiyyatihi. Ya, beriman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengannya, ya, bahwasanya Dia Allah Subhanahu wa taala semata itu adalah Rabb. Tidak ada serikat baginya, dan juga tidak ada yang menjadi pembantunya, penolongnya di dalam menjalankan apa yang menjadi sifat-sifat rububiyahnya, seperti mencipta, ya, menguasai, memiliki, ya, dan juga di dalam memerintah. Makanya diterangkan warab man lahul khalqu, ya, wal milku wal amru, ataupun wal mulk, itu sama saja, mau dibaca mulk ataupun milk sama. Tapi kalau dari di belakang itu wala malika, berarti yang dimaksud adalah wala milk, ya. Rabb itu dia adalah zat yang man lahu al khalqu, ya. Sifat mencipta itu ada padanya, baginya lah di dalam mencipta, demikian pula memiliki serta memerintah, sehingga tidak ada yang mencipta melainkan Allah, tidak ada yang menguasai, memiliki melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak ada yang merintah, ya, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala lahul khalqu wal amr, ala lahul khalqu wal amr, ketahuilah hanya milik Allah lah al khalqu, ya, seluruh makhluk. Artinya tatkala sifat pencipta itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dimaklumi di dalam mengatur juga demikian, ya. Dan beriman di dalam permasalahan ini itu berkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, ya. Perbuatan Allah dalam mencipta. Al-khalqu di situ sifat bagi Allah mencipta. Dan tentu kalau bagi Allah Subhanahu wa taala sifat mencipta, ya, ada yang diciptakan tentu, yaitu al-makhluk. Makanya pada makna alalahul khalqu wal amr itu dimaknakan pula, ketahuilah bahwa hanya milik Allah lah seluruh makhluk. Gitu. Wal amr, amr itu perintah. Allah Subhanahu wa taala menyandingkan
al-khalqu wal amr di situ, itu adalah wawu yang bersifat membedakan. Penyebutan di situ wawunya bersifat membedakan dan bukan yang berfungsi mengatofkan apa yang setelahnya dengan atof yang umum, atof yang khusus kepada yang umum. Kalau itu diatofkan ya yang setelahnya kepada yang sebelumnya itu dengan pengatofan yang sifatnya khusus kepada yang umum, maka akan dipahami seperti orang-orang yang memahami bahwa ya Al-Quran itu makhluk. Karena amrnya Allah, perintahnya Allah itu ada dalam, termasuk dalamnya adalah apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan ini pemahaman yang sangat menyimpang, ya, pemahaman yang menyimpang. Makanya atof di situ adalah atof yang sifatnya apa? Sifatnya itu mubayyanah, pembedaan, atau mubayyin yang membedakan. Artinya antara yang maktuf, ya maktuf, ataupun yang dimaktuf dengan yang di maktuf alaih ya atau ilaih itu beda gitu. Yang diatofkan dengan yang diatofkan kepadanya itu beda. Ya. Tidaklah sama. Ini sering digunakan oleh para ulama, diantaranya seperti disebutkan oleh Al-Ajuri dalam kitab Syariah. Ini adalah dalil bantahan bagi orang-orang yang menyatakan Quran itu makhluk, yaitu firman Allah, alalahul khalqu wal amr. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentang tauhid rububiyah ini sebagaimana telah dimaklumi ya. Bahwa tauhid rububiyah ini orang kafir pun juga mengimani. Ya. Sehingga apa yang terjadi kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya. Tentang pembesar kaum ya. Pembesar kaum India ya, Fir'aun dan pembesar-pembesarnya itu mereka walaupun menentang ya, menentang mukjizat tersebut dalam kondisi seperti disebutkan oleh Allah, wastaiqonatha anfusuhum dzulman wa uluwa. Ya. Mereka memang menentang mukjizat-mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Namun jiwa mereka itu sebenarnya meyakini. Ya. Jiwa mereka meyakini. Dan menentangnya itu karena apa? Ya, dzulman wa uluwa. Ya, karena mereka dolim dan merasa tinggi. Ya, merasa tinggi. Juga ini berlaku bagi Fir'aun itu sendiri ya. Tatkala Nabi Musa menyebutkan, sungguh engkau telah mengetahui, wahai Fir'aun, tidaklah ada yang menurunkan kesemuanya ini, yaitu mukjizat-mukjizat tersebut, kecuali Rabb langit dan bumi. Basaira sebagai bukti kebenaran roh. Apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya. Ini cukup jelas ya tentang masalah ini ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh di sini dan Fir'aun. Itu berarti kalau Fir'aun orang yang sekelas mengaku Rabb saja, ya, itu pun hakikatnya meyakini seperti ini. Maka orang-orang yang kekufurannya masih belum sampai pada taraf kekufuran Fir'aun ya, sampai mengaku sebagai Rabb ya, ya tentunya bab lebih pantas untuk punya keyakinan seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini berkaitan dengan Fir'aun. Laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard basair.
juga yang sudah sering kita bahas di dalam dalam kitab kayak Qawaidul Arba. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang musyrik Mekah ya. Yang mereka itu andaikan ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan mengatakan ya, bahwa yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala itu adalah Allah Subhanahu, bahwa yang menciptakan ya, kesemuanya itu yang ditanyakan tersebut, menciptakan langit dan bumi tersebut, saya mereka akan menjawab bahwa yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Khalaqahunna ya, khalaqahunna al-azizul alim ya. Bahwa zat yang telah menciptakan kesemuanya itu ya Al-Aziz, ya Al-Aziz Allah, zat yang maha mulia. Al-Alim, zat yang maha berilmu. Ya, ini disebutkan oleh Allah, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Atau di tempat yang lain Allah menyebutkan wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Fa'anna yufakun. Ya. Karena andai kan kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka semuanya itu, niscaya mereka akan mengatakan ya Allah. Ya. Maka bagaimana mereka ini bisa dipalingkan gitu? Apa istilahnya lebih panjang daripada itu. Kita pilihkan yang pendek-pendek saja, yang lebih bisa mempersingkat waktu karena memang itu sudah dimaklum. Apalagi kalau untuk mengajarkan kepada para pemula ya, para pemula ataupun mengajarkan kepada anak-anak ya, ayat-ayat yang seperti ini itu bagus untuk semakin menguatkan atau semakin apa istilahnya untuk semakin lebih bisa menjaga ya, fitrah mereka di atas fitrah tersebut. Karena apa ya, walaupun hal seperti ini sudah difitrahkan ya, namun terkadang ada hal-hal yang lain gitu yang menjadikan seorang itu karena kesombongan, karena apa itu kemudian bisa tumbuh berkembang menjadi kufur di dalam rububiyah gitu loh. Kufur di dalam rububiyah. Apalagi di masa seperti sekarang ini ya. Bahkan itu sudah diperingatkan oleh Syekh rahimahullah taala mu'alif kitab Al-Usul Salasah itu di zaman beliau, di mana di zaman beliau itu banyak orang-orang yang rusak tauhidnya di dalam tauhid rububiyah. Makanya disebutkan bahwa salah satu kondisi lebih parahnya orang musyrik di zaman beliau dibandingkan di zaman Nabi alaihi salatu wasallam ya dari sisi tauhid rububiyah ini. Karena orang-orang musyrik di zaman Nabi alaihi salatu wasallam itu masih mentauhidkan rububiyah, kalau ditanya yang jawab gitu. Tapi orang-orang belakangan di zaman beliau itu bahkan tauhid rububiyah saja dirusak gitu. Ya, dari sisi di mana Allah ada mu'in, ada pembantu, penolong seperti wali kutub dan yang lain sebagainya. Nah itu ya dari sisi lebih parahnya. Dan masih ada sekitar lima lagi bahwa kondisi memang orang di zaman Nabi itu tidaklah kesirikannya lebih parah dibandingkan orang di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab penulis kitab ini. Artinya ya, bahwa di zaman saya itu lebih parah gitu loh, lebih parah. Itu ada 6 sisi, salah satunya lah sisi yang tadi telah disebutkan. Makanya banyak para ulama kita menganjurkan untuk tetap diajarkan tauhid rububiyah.
Jangan hanya sekedar seorang dia menyandarkan kepada apa? Pada apa yang fitrah yang difitrahkan padanya. Ya, kenapa? Ya, karena dengan keberadaan dari kondisi fitnah tentang akidah yang dasar seperti itu dia bisa membentengi dirinya gitu. Ya, membentengi dirinya. Wallahu taala alam. Kemudian kita lanjut yang ketiga, ya, yaitu al-imanu bi uluhiyatihi, yaitu iman dengan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, uluhiyah ini berkaitan dengan perbuatan hamba. Iman beriman berkaitan dengan perbuatan hamba terhadap uluhiyahnya Allah, terhadap sifat Allah Subhanahu wa taala maha berhak untuk diibadahi. Artinya berarti hamba itu berbuat gitu loh. Ya, berbuat sebagai bentuk meyakini, bentuk keyakinan bahwa Allah itu yang berhak untuk diibadahi. Beribadah kepadanya, hanya beribadah kepadanya. Kalau rububiyah kan sifatnya tidak ada perbuatan dari hamba, tapi i'tiqad gitu. I'tiqad kalau Allah yang mencipta, Allah memberikan rezeki, mengatur urusan, seperti itu. Makanya sering dikatakan bahwa rububiyah itu berkaitan dengan perbuatan Allah. Tauhid yang yata'allaqu bi af'alillahi subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau uluhiyah itu tauhid yang berkaitan dengan perbuatan seorang hamba terhadap Allah dalam menghamba. Dalam menghamba. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan perbuatan seorang hamba dalam dia menghamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ilah di situ disebutkan bi annahu wahdah al ilahul haq la syarikalah. Ilah itu maknanya adalah makhluk. Maknanya lah makhluk. Di atas wazan maf'ul gitu. Ai al ma'bud. Ma'bud hubban wa ta'ziman. Ya. Makanya dua kutub di dalam ibadah. Tidak dua kutub ini harus ada. Itu diterangkan oleh Ibnul Qayyim goyatul hubbi. Ma'a goyatil dhulli. Jadi puncak kecintaan disertai dengan puncak menghinakan diri. Nah, itu kalau seorang dia menghamba kepada Allah, beribadah kepada Allah harus punya dua itu. Puncak kecintaan kepada yang diibadahi disertai dengan puncak menghinakan diri di hadapan, puncak menghinakan diri kepada zat yang diibadahi. Itu dua kutub itu harus ada. Nah, bagaimana di sini dengan penyebutan hubban wa ta'dziman? Hubban. Ya. Nah, sebenarnya pada pembahasan kutub yang pertama yaitu puncak kecintaan itu tidak ada masalah. Karena di sini hubban wa ta'dziman kan? Ai al-ma'bud hubban wa ta'dziman. Pada yang ta'dziman di sini. Karena kan di dalam penjelasan kitab Nuniyah itu diterangkan ma'a goyati dhulli kan, disertai dengan puncak menghinakan diri. Nah, sebenarnya itu bahasa yang maknanya sama karena menghinakan diri itu kan dari hamba itu sendiri kan. Dari hamba dia menghinakan diri karena melihat dirinya rendah ya, dia makhluk ya. Tapi kepada tatkala hamba lihat kepada zat yang diibadahi ya dia ada takdim gitu. Ada pengagungan gitu. Ya. Sementara kalau untuk dirinya sendiri dia melihat apa? Kehinaan dirinya gitu. Sehingga mau dibahasakan dengan seperti yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim bahwa ibadah itu kisarannya di atas dua kutub, ya, yaitu kutub, maksudnya kutub itu poros ya,
Poros itu dia poros puncak kecintaan dan poros puncak menghinakan. Dengan bahasa disebutkan al-ma'bud hubban wa ta'diman pun sebenarnya sama. Secara makna sama gitu. Ya, nah. Dan beriman terhadap uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala itu disebutkan oleh Allah, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ilah kalian itu adalah ilah yang maha tunggal. Tidak ada ilah yang disembah dengan hak melainkan Dia. Dia Allah Ta'ala, zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ilahu Dia, ya, zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu jelas sekali. Juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, syahidallahu annahu la ilaha illa hu. Yaitu pada lafaz la ilaha illa hu. Itu jelas sekali. Allah mempersaksikan dirinya itu bahwasanya tidak ada tentang dirinya, maksudnya tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang benar, melainkan hanya Dia sendiri, Allah Subhanahu wa taala. Dan penghambaan di dalam dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu diawali dari keyakinan ini, didasari dengan keyakinan ini. Ya. Makanya kemudian disebutkan makhluk-makhluk yang termulia ya, yang di dalam mereka menghamba kepada Allah itu tamam, sempurna, wal malaikatu wa ulul ilmi qa'imam bil qist. Dan para malaikat juga menyaksikan seperti itu. Dan para ulama, para ahli ilmu juga menyaksikan seperti itu dengan penuh keadilan. Mereka menegakkan yang demikian itu dengan penuh keadilan. Ya, makanya yang bisa merealisasikannya, yang bisa benar-benar di dalam menghamba kepada Allah, ya, itu adalah di antara makhluknya itu adalah para malaikat dan para ulama. Ya, para malaikat, para ulama. Karena ya nanti ada pembahasan seputar masalah perkara yang mengumpulkan, ya, yang mencakup peribadatan kepada Allah semata-mata itu ya nanti adalah imtisalu awamirillahi ta'ala wastinabu nawahihi, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan tentu siapa orang yang paling mengetahui tentang perintah Allah dan larangan Allah, berarti dia akan semakin di dalam beribadah kepada Allah. Dan itu adalah orang yang punya ilmu. Ya. Dan diciptakannya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, yaitu jin dan manusia. Itu diterangkan oleh para ulama, tidak cuma jin dan manusia yang diciptakan oleh Allah untuk ibadah, bahkan para malaikat itu pun khalaqallahul malaikata liibadatillahi subhanahu wa ta'ala wahdah. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat itu pun hanya untuk mereka itu supaya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata gitu. Semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan setiap yang disembah itu dia dikatakan ilah. Setiap yang disembah itu dikatakan ilah. Sehingga kalau mengartikan la ilaha illallah itu, kemudian dia katakan, dia maknakan seperti artinya, dia maknakan seperti artinya, ya, itu pemaknaan yang salah. Maksudnya seperti ini, kan la ilaha illallah. Kalau dimaknakan kan secara dohirnya diartikan, bukan dimaknakan.
Karena makna itu nanti adalah maksud dan yang termasuk makna maksudnya di situ. Artinya kan secara sederhana kan tidak ada sesembahan melainkan Allah. Kalau itu sebagai tafsirnya, kalau artinya itu adalah sebagai tafsirnya atau sebagai maknanya, itu adalah hal yang batil. Kenapa? Karena yang demikian itu menyelisih bahwa ada ilah yang disembah selain Allah. Maka bagaimana mungkin kemudian dia mengatakan tidak ada sesembahan melainkan Allah. Karena ada sesembahan selain Allah. Kan gitu. Nah, makanya di situ perlu untuk diketahui gitu. Dari isim lanya tersebut, khobar lanya apa gitu. Oh, khobarnya hakun au bihakin. Tidak ada yang disembah dengan benar melainkan Allah. Lah inilah makna yang benar. Inilah makna yang benar. Ini kalau artinya itu adalah sebagai maknanya atau artinya sebagai maksudnya, ya itu makna yang itu adalah pemaknaan dengan ataupun pemaksutan dengan maksud yang tidak tepat, yang salah. Juga dari si konsekuensi gitu loh. Konsekuensi nggak sederhana. Orang yang dia sekedar mengartikan tidak ada sesembahan melainkan Allah, sementara ada sesembahan selain Allah itu yang disembah banyak. Berarti konsekuensinya dia meyakini kalau yang disembah itu Allah. Yang disembah selain Allah itu Allah juga. Artinya Allah disembah dan yang disembah selain Allah juga itu Allah. Berarti menjadi wihdatul ilah gitu. Menjadi penyatuan ilah-ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu pemaknaan salah. Oleh karena itu mesti difahami ada ilahul haq wa ilahul batil. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dzalika bi anna Allah huwal haqq ma yad'una min dunihi huwal batil. Wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Yang demikian itu. Kuasa yang demikian itu. Ya. Dikarenakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dia adalah ilah yang benar. Ya, wal haqqu wal ilahul haqqu maknanya. Dia adalah ilah yang benar. Makanya setelahnya disebutkan wa anna ma yata'una. Ya, pada yata'una itu jelas kan berarti ilah. Bahasanya apapun yang disembah, apapun yang mereka menyembahnya selain Allah Subhanahu wa taala, huwal batil. Di situ dikatakan huwal ilahul batilu. Tidak disebutkan karena yat'una itu sudah menunjukkan itu ilah gitu loh. Bahwa yang diibadahi itu ilah. Karena mereka menyembahnya berarti yang disembahnya ilah gitu. Makluhnya gitu loh. Makbudnya gitu. Yang diibadahi gitu. Itulah ilah. Maksudnya Allah Ta'ala zat yang dia maha tinggi lagi, maha besar. Ini ayat ini. Dzalika bi anallaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa annallaha huwal aliyyul kabir. Ini seorang muwahhid ya harus paham betul gitu. Paham betul tentang ayat ini. Ya. Dari tokoh-tokoh menjelaskan ya kadang enggak. Dari sisi pemaknaannya tentang kalimat la ilaha illallah sendiri sudah banyak yang salah. Walaupun itu tokoh. Saya dulu pernah ketemu dengan dai nasional ya, tinggalnya di Jakarta. Muridnya para pembesar-pembesar negeri ini, orang-orang besar semua. Udoma, bukan udoma sekedar tingkat provinsi, tapi memang udoma nasional. Tatkala beliau menyampaikan
datang pertanyaan seputar makna la ilallah, kita jelaskan secara makna uluhiyah, itu disalahkan. Oh, salah nggak seperti itu. Gitu. Malah kemudian dia jelaskan ke makna-makna yang tadi telah disebutkan di atas. Gitu. Ya, seputar makna tauhid rububiyah gitu. Kemudian seputar makna hanya sekedar artinya saja, tidak ada ilah melainkan Allah. Ya, diperdalam dari sisi tentang beban kecintaannya kepada Allah sampai kemudian lari ke sana kemari. Ya, lari ke sana kemari yang kemudian seperti peribadatannya orang sufi itu yang saya dengar gitu. Ya, wajar saja kalau seperti itu kemudian terjadi apa? Terjadi berbagai macam penyimpangan gitu. Makanya nggak pernah cemburu lihat ada ilah yang lain diibadahi oleh kaum muslimin. Kan kaum muslimin ada yang dia di satu sisi beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Akhirnya dalam ibadahnya juga malah gulu, nabrak sana, nabrak sini. Gulu, bahkan orang sufi kan gulu. Ya. Dan nggak pernah, karena keyakinan yang salah itu nggak menyentuh pada hakikat makna yang benar terhadap hakikat kalimat la ilaha illallah. Ya. Nah, dan itu bisa kita lihat ya. Bisa kita lihat ya. Kadang kita heran ada orang mengatakan agama itu ya akhlak gitu. Seperti tatkala ada kisah penusukan itu, penusukan salah satu dai di Indonesia itu, penusukan itu waktu dia memaafkan itu ditanya, kenapa? Ditanya. Dan dikatakan ya karena keseluruh agama itu akhlak gitu. Nah ini pas gitu. Ya, sempurna. Sebelum diutus itu sudah diakui. Orang semua cinta kepada Nabi dari sisi akhlaknya. Ya. Tapi tatkala beliau membawa kalimat tauhid, apa yang mereka katakan? Di situ ada pelajaran berharga. Barang siapa dia berdakwah hanya menekankan akhlak, tapi kemudian meninggalkan dakwah tauhid, ya memang dia akan dapat kecintaan manusia. Dia akan melihat nanti orang mensyirikkan Allah juga didiamkan. Nanti seputar tauhid itu pembahasannya seputar masalah jangan riya, jangan sum'ah gitu. Dia tidak akan menyentuh tentang bagaimana selain Allah diibadahi, ya, kuburan diagungkan, ya, mengadakan berbagai macam ritual-ritual bid'ah, syirkiyah, ya, itu diam gitu. Atau bahkan justru bukan sekedar diam, tapi sepakat gitu loh. Sepakat ikut bahwa perbuatan seperti itu bentuk memuliakan orang-orang soleh. Padahal itu syirik misalnya. Padahal perbuatan itu hakikatnya adalah kesirikan. Ya wajar kalau kemudian manusia pun menyukai itu. Ya. Nah, makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang menekankan masalah akhlak itu, menekankan akhlak di dalam dakwahnya, ya, sehingga menyepelekan tauhid, itu bukanlah dakwah dari Nabi, bukan dakwah para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Tetapi dimaklumi bahwa dakwah itu bisa membantu. Akhlak itu sangat dibutuhkan di dalam membantu lancarnya dakwah. Toh manakala seorang akhlaknya luar biasa, tetapi yang didakwahkan tauhid, itu risikonya juga dahsyat. Nanti akhlak itu tidak akan dipandang oleh orang-orang musyrik, oleh orang-orang yang mensyirikkan Allah. Dia tetap akan disikat habis-habisan sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam akhlaknya luar biasa, digelari dengan gelaran yang terpuji, yaitu Al-Amin, yang terpercaya, orang yang amanah, ya, orang jujur dan yang lain sebagainya. Tapi setelah mengucapkan
qulu la ilaha illallah tuflihu, maka berubah sebutannya menjadi sahir, majnun, gila, kemudian syair, ahli syair, dan yang semacamnya dari sebutan-sebutan yang tidak pantas gitu. Maka kemudian kita tanya, di mana akhlak beliau? Apakah lari? Enggak lari. Akhlak beliau tetap ada pada diri beliau. Hanya saja karena beliau mendakwahkan tauhid, itulah beliau ditentang. Jadi ditentang bukan karena pribadi dirinya, tetapi ajaran yang dibawanya gitu. Ya. Kalau orang sekarang kan memang sebaliknya gitu. Banyak, artinya dia ditentang itu bukan karena ajarannya, tapi karena pribadinya memang buruk gitu. Pribadinya buruk. Nah ini kita agak menyimpang sedikit ya masalah tersebut. Nah, balik lagi ayat ini hendaklah difahami baik-baik ya. Juga yang menunjukkan bahwa ilahi itu banyak itu tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ucapan orang-orang musyrik aja'alal alihata ilahan wahida. Ya. Mereka mengatakan, apakah Allah dia Muhammad alaihi salatu wasallam telah menjadikan sesembahan yang banyak ini jadi satu saja. Ya kalau seperti itu mereka menganggap ini sesuatu yang sangat menakjubkan gitu. Padahal kan harusnya yang aneh itu mereka kan. Maksud ibadah yang dibadahi banyak itu kan yang aneh mereka. Cuman karena kebanyakan orang itu beribadah kepada selain Allah sehingga itu dianggap hal yang bagus menjadi sebuah budaya gitu kan ya, budaya. Sebuah kebiasaan yang dipandang kebiasaan itu adalah kebiasaan yang baik. Kapan ada orang menyelisih dia dianggap jelek. Datanglah Nabi membawa tauhid. Datanglah Nabi alaihi salatu wasallam membawa tauhid. Maka mereka pun kemudian berteriak gitu. Berteriak. Dan sebuah kebiasaan itu ya, sebuah kebiasaan itu kalau sudah berlangsung terus-menerus, itu mencabutnya susahnya luar biasa. Ya, mencabutnya susahnya luar biasa. Walaupun gunakan dalil apapun. Satu contoh ya, istilah umati rahmatun itu kan ismaul susahnya dicabut luar biasa. Sehingga ada ungkapan yang tercela itu tafaruk. Kalau ikhtilaf itu bagus gitu loh. Tafaruk. Padahal ya, ikhtilaf itu ya, perselisihan itu adalah tercela. Ikhtilaf itu tercela. Ya. Dan ikhtilaf itu awal daripada tafaruk gitu loh. Awal dari tafaruk. Coba saja misalnya ada ikhtilaf itu di awalnya nggak diselesaikan. Misalnya kayak harta. Orang punya harta misalnya. Orang punya harta kemudian dia meninggal. Itu kan mestinya disegerakan dibagi supaya tidak terjadi ikhtilaf gitu. Tidak terjadi perselisihan gitu. Karena kalau segera dibagi ya mungkin anak yang pertama sudah di dalam batinnya punya keyakinan oh ini nanti untuk saya gitu. Yang lain juga oh ini untuk saya. Anak yang lain punya pikiran sendiri-sendiri dan itu pasti terjadi ikhtilaf. Bahkan Syekh Shalih Al Fauzan mengatakan bahwa al-ikhtilaf itu tabiatul basar. Itu adalah tabiat manusia gitu. Ikhtilaf itu tabiat manusia. Kalau enggak segera untuk husima, untuk segera diputus, maka yang terjadi tafaruk. Makanya kalau enggak bagi waris itu kalau enggak segera dibagi, itu lama-lama akan terjadi ikhtilaf. Kan? Ikhtilaf kalau sudah bergenerasi ya, bahkan bisa sampai gugat-mengugat di pengadilan, bahkan sampai bunuh-membunuh. Ini terjadi karena perselisihan itu.
Jadi sisi mana dikatakan ikhtilaf itu boleh? Ikhtilaf itu tercela. Kalau ada tanawu, permacaman, itu karena dalil menyebutkan demikian gitu loh. Seperti istiftah ini dengan istiftah itu tidak ada masalah karena ada dalilnya. Ya. Nah, ya. Itulah gambarannya. Apalagi kalau itu di dalam hal masalah keyakinan ibadah. Dalam masalah harta saja bisa seperti itu, apalagi dalam masalah keyakinan ibadah. Makanya para rasul itu luar biasa berat tugas beliau pada saat diutus oleh Allah gitu loh. Karena mau mengembalikan seperti ajaran lurus dari rasul-rasul sebelumnya juga. Dan itu rata-rata mesti ditentang. Yang menentang mengaku pengikut rasul sebelumnya gitu. Rata-rata kayak gitu. Seperti tatkala kita ingatkan Yahudi dan Nasrani, mereka Yahudi meyakini saya mengikuti Nabi Musa. Yang Nasrani mengatakan mengikuti Isa anak Allah. Mereka katakan demikian gitu. Ya. Dan mau diingatkan. Ya, susahnya luar biasa. Wallahu ta'ala alam. Maka menjelaskan seperti ini ya, tentang masalah uluhiyah seperti beriman Rabb uluhiyah subhanahu wa ta'ala itu penting sekali gitu loh. Dan jangan diremehkan. Jangan diremehkan. Kapan terjadi kerusakan akidah di dalam hal seperti ini, yang terjadi hanyalah kebinasaan. Ya, coba dulu gemerlapnya kota Baghdad, Irak, yang luar biasa. Tapi tatkala terjadi berbagai macam jenis kesirikan di sana, sampai ada seorang qadhi datang kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk dituliskan akidah ahli sunnah wal jamaah. Sampai tertulis kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Itu menggambarkan betapa dahsyatnya kesirikan yang ada di Irak. Ya. Dan dengan kealiman Syekhul Islam yang seperti itu, apakah beliau kemudian tidak dibantah? Banyak bantah. Yang membantah, apakah kemudian manusia-manusia awam? Lah, tokoh-tokoh besar. Ya, tokoh-tokoh besar yang mereka tidak bisa menerima dakwah tauhid. Jadi jangan dianggap mendakwahkan tauhid itu perkara yang sederhana. Makanya perlu untuk senantiasa kita belajar dan belajar. Ar-Rabi' yang keempat, al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Yaitu beriman dengan nama dan sifat-sifatnya. Nama-nama dan sifatnya. Dan beriman dengan nama-nama dan sifatnya itu isbatu ma asbatahu Allah ta'ala li nafsihi fi kitabihi au sunnati rasulihi alaihi salatu wassalam minal asma'i wa sifat ala wajillah ikbihi min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamsil. Yaitu menetapkan ya apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan untuk dirinya. Ya, di dalam kitabnya dan dalam sunnahnya berupa nama-nama, sifat-sifat sesuai dengan yang pantas untuk Allah Subhanahu wa taala dengannya. Ya, tanpa kemudian merubah-rubahnya, tanpa meniadakannya, tanpa membagaimanakan dan tanpa mentamsilnya. Ya, tanpa mentahrif ya. Makanya difahami saja di dalam menetapkan sifat kesempurnaan bagi Allah itu bentuk ala sabili tafsil dalam bentuk rinci. Tapi kalau di dalam masalah menafikan sifat kekurangan dari Allah itu ala sabilil ijmal. Ya, dalam bentuk global. Dan jangan perincian di dalam menafikan sifat Allah itu membangun menjadi dasar bangunan pijakan berpikir. Kapan ini menjadi dasar pijakan dalam berpikir, maka nanti konsekuensinya, akibatnya, mayatarattabu alaihi, apa yang berakibat kepadanya, itu adalah peniadaan sifat
kesempurnaan bagi Allah. Peniadaan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seperti misalnya Allah menetapkan dirinya punya tangan, Allah punya wajah. Ya. Nah, itu kan penetapan. Penetapan sifat kesempurnaan. Tatkala kemudian peniadaannya itu dirinci gitu loh. Peniadaannya dirinci, laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir, dirinci. Allah tidak sama dengan makhluknya, berarti dirinci sampai nanti pada taraf mesti tangan. Ya kalau sampai pada taraf global saja, yaitu bahwa tangan Allah tidak seperti tangan makhluk, selesai. Tapi tatkala kemudian dirinci, loh kalau misalnya ditetapkan Allah, nah ini berarti masih ada rincian yang memungkinkan pada dihnya itu menyerupakan Allah dengan makhluknya. Mesti nanti akan meniadakan. Dia akan meniadakan. Sebagaimana sering kita bahas tentang masalah istawa. Ya, tentang masalah istawa. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil asmaul husna fata'uhu biha wadarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujazzauna ma kanu ya'malun. Dan hanya milik Allah lah nama-nama yang terbaik. Maka berdoalah kalian itu dengan memakai nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terbaik tersebut, dan tinggalkanlah orang-orang yang mereka menyimpangkan di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala, karena kelak mereka akan dibalas dengan sebab apa yang mereka lakukan. Ya. Dan beliau menyebutkan di sini tentang di dalam perkara ini ada dua kelompok yang sesat ya. Pertama Mu'attilah yang meniadakan, ya. Dan ini butuh pembahasan tersendiri sebenarnya ya. Tapi di sini dibahas gitu loh. Waktunya nggak cukup kalau kita bahas ini. Ya. Tapi karena begitu pentingnya perkara ini, pada pertemuan yang akan datang akan saya singgung secara khusus masalah ini. Dan kita bahas secara khusus bagaimana diterangkan oleh Syekh Utsaimin. Walaupun sebenarnya di dalam kitab Qawaidul Musla sudah ada juga gitu. Tapi saya nggak tahu apakah kalian mengikuti kajian kitab Qawaidul Musla yang ada di dalam online itu, Facebook online itu, saya kurang tahu. Juga sudah disinggung perkara ini dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Walaupun tidak serinci, tidak setajam yang ada di dalam kitab Qawaidul Musla. Karena kalau kitab Qawaidul Musla memang khusus membahas masalah nama-nama dan sifat Allah. Adapun kalau kitab yang ada di dalam kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah itu pada satu poin pembahasan berkaitan akidah Ahlussunnah itu, bahasnya mereka beriman terhadap Allah. Tatkala menerangkan rukun iman yang 6, ya mirip seperti yang di sini dijelaskan. Ya. Maka akan di dalam perkara ini akan tetap saya bahas walaupun di pembahasan itu sudah ada. Karena kita membahas seperti ini itu sebagai suatu bentuk kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala, kita beribadah. Orang lain ibadah untuk mensucikan Allah itu dalam bentuk tasbih. Tetapi tatkala penuntut ilmu dia mempelajari seperti ini, itu tidak sekedar tasbih di dalam lisan. Banyak orang dia bertasbih, tapi tidak paham makna tasbihnya. Tapi orang yang punya ilmu, dia tasbih, ya, dia mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan, diikuti dengan dengan disertai penetapan pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena menetapkan sifat kesempurnaan apa yang menjadi lawan dari yang disucikan tersebut, sifat yang disucikan, sifat kekurangan tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjelaskan
dengan diiktikoti dengan iktikot yang benar. Ya, tentunya kalau iktikotnya benar, dia akan punya adab yang bagus kepada Allah di dalam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tasbihnya, nilai tasbihnya orang yang punya ilmu tidak bisa dibayangkan. Kemudian sama dengan tasbihnya orang yang dia tidak paham tentang masalah tauhid asma'i wa sifat atau perincian di dalam tauhid asma'i wa sifat. Ini saja yang bisa disampaikan karena waktunya yang terbatas. Ya. Ada salah datang dari pribadi diri saya sendiri, dari syaitan, saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada benar semata-mata kuasa rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.